Sana BE TV, senang sekali kali ini saya kembali dapat menjumpai Sana BE TV dalam obrolan kesehatan. Dan kali ini di obrolan kesehatan saya berada di Hotel Splash Bengkulu. Tentunya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya. Kali ini ada Dr. John Henry Nurdan, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Kiki. Gimana Mbak Kikinya? Sehat juga. Sehat Ketemu juga lagi ya? kita hari Ya, ini, Bapak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Benar. Dan Sana BE TV ini Bapak Dr. John Henry Nurdan MKes ini merupakan Ketua Umum Pengda IAKMI yang merupakan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Bengkulu, benar ya Pak Iya, ya? betul, iya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai cegah stunting pada 1000 HPK ataupun hari pertama kehidupan. Nah ini Iya. Pak, mengenai 1000 hari pertama kehidupan mungkin Sana BE TV ini juga banyak yang sudah mengetahui bahwasanya Betul. pentingnya untuk memperhatikan anak di 1000 hari kehidupan pertama kehidupannya nih Iya, Pak. betul. Nah, mungkin sebelum itu mungkin tapi orang awam nih kan tahunya paling dasar-dasarnya Betul, saja betul, atau ya. mungkin banyak fakta atau mitos yang mungkin masih beredar luas juga mengenai 1000 hari pertama kehidupan ini. Mungkin Ya. dijelaskan dulu Pak mengenai 1000 HPK ini seperti apa? Iya, baik, terima kasih Mbak Kiki. Jadi 1000 HPK itu kalau kepanjangan HPK itu hari pertama kehidupan. Jadi gimana tuh ngitungnya kan? Ngitungnya itu pada waktu terjadinya pembuahan ya antara sel telur dan sperma. Boleh dikatakan sudah ada janinnya Iya. yang di dalam rahim ibu yang hamil. Jadi itu dihitung. Jadi hitungan pertama itu sampai anak berusia 2 tahun itu 1000. Jadi kalau kita hitung hari-harinya, kehamilan itu 270 hari dan di posisi 700 berapa tuh ya? 730 ya. 730 hari itu di fase setelah kehamilan. Jadi dihitung 730 hari itu artinya mulai anak itu lahir, bayi lahir sampai dia usia 2 tahun gitu. Itu yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Ya. berarti memang dari awal janin itu ada ya Pak Ya, ya? ada di Dari dalam kandungan rahim itu ibu, ya. Sudah ada penghitungan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini tadi mungkin di awal saya sempat sebutkan Pak, ini banyak Ya. sekali mitos ataupun yang sebenarnya ini masyarakat belum tahu apakah itu benar-benar hanya mitos atau itu Betul. sudah fakta. Banyak sekali ya Betul. Pak ya, apalagi Betul. kalau hamil awal ini banyak yang Ya. bilang nggak boleh ini, nggak Ya, boleh ya, itu ya. gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya juga banyak sekali yang harus diperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan ya Pak ya. Betul. Nah, untuk tindakan yang harus dilakukan mungkin Pak, apa saja sih Pak sebenarnya memang harus diperhatikan di awal kehamilan sampai mungkin di usia kehamilan 9 bulan 15 hari ya Pak ya kalau Iya, kelahiran. betul. Apa Iya. aja Pak? Jadi Mbak Kiki, para pemirsa Sana BE TV, jadi 1000 hari pertama kehidupan tentunya dimulai dari fase ibu hamil tadi ya, artinya ada janin. Nah ini fase kalau kita bilang fase jendela emas ya, artinya fase yang memang menjadi fase yang sangat penting di pada anak supaya tidak terjadi stunting. Nah artinya apa? Tindakan yang harus kita lakukan, bahasa lainnya mungkin intervensi ya. Iya. Kalau program-program intervensi atau tindakan yang dilakukan adalah bagaimana ibu itu selama hamil dia tidak kekurangan gizi. Nah itu yang penting. Ibunya tidak stres, tidak kurang gizi, ibunya bisa beraktivitas dengan baik, tidak sakit-sakitan. Berikut juga nanti setelah ibu melahirkan, tentunya ibunya juga memberikan ASI-nya dengan baik, juga memberikan makanan pendamping ASI-nya juga dengan baik. Jadi fase-fase yang perlu dilakukan oleh seorang ibu adalah bagaimana ibu gizi yang ada di dalam makanan itu betul-betul gizi yang memang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh janin, supaya nanti bayi yang lahir itu sehat. Dan juga jangan lupa itu intervensi yang dilakukan adalah ibu wajib kunjungan ke posyandu atau ke puskesmas. Jadi sekarang pemerintah itu ada gerakan sayang ibu hamil lah ya. Iya. Jadi kemarin juga dicanangkan oleh pemerintah di mana ibu-ibu hamil tersebut, khususnya bapak-bapak ini, jangan sampai nggak ngantar ibunya periksa ke puskesmas. Jadi kalau dulu 4 kali namanya K1, kunjungan 1, K2 sampai K4. Nah sekarang ini kunjungannya 6 kali. Nanti ada fase di USG 2 kali. Nah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu sudah menyiapkan di tahun 2023 ini untuk puskesmas yang ada supaya punya USG. Jadi anak itu bisa dipantau dari dalam rahimnya, apakah memang tumbuh kembangnya, misalnya otaknya, kepalanya bentuknya tidak sesuai dengan usia kehamilan atau ada kelainan-kelainan, itu bisa dicegah dengan intervensi yang dilakukan selama kehamilan, misalnya pemberian makanan bergizi, ibu diberikan tablet tambah darah dan lain sebagainya, Mbak. Baik, Ya. nah ini sekali lagi tadi ada penekanan nih dari Bapak untuk
bapak-bapak yang Iya, ada di khusus rumah ya. bapak-bapak di rumah nih ya. Ini kalau misalkan ibunya harus diantarkan ya Pak Diantar, ya. ya. Karena untuk kata orang awam nih Pak, mood ibu hamil ini juga berpengaruh ya Pak ya dengan kesehatan janinnya. Benar nggak Pak? Benar sekali itu. Jadi kalau ibunya itu stres, ya tentunya yang akan terjadi ibunya pasti nggak mau makan ya. Iya. Paling tidak ya, misalnya ada KDRT, ini berpengaruh juga kekerasan dalam rumah tangga. Atau misalnya suaminya nggak kerja, ibunya ngomel-ngomel terus ya. Jadi Stres ibunya. stres. Jadi sementara ibunya mau belanja ke pasar nggak ada. Boro-boro mikir makanan bergizi nih, dia Iya. stres sudah duluan. Nah, Iya. jadi yang paling penting sebenarnya selain juga pemberian makanan bergizi adalah bagaimana ibu yang sedang hamil itu hindari stres. Sehingga dia kalau tidak stres, janin yang ada di dalam rahimnya itu bisa juga tumbuh dengan baik. Kan banyak itu ya para ustadz, para ahli mengatakan kalau anak sering dibacakan ayat-ayat suci atau mungkin juga musik, itu bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang otak dan anaknya sendiri. Nah, itu betul-betul penting itu artinya selama kehamilan. Oke. Pak, tapi untuk kesehatan janin sendiri ini Iya. sebenarnya memang dipersiapkan dari awal adanya 1000 hari pertama kehidupan, dari adanya janin di dalam kandungan, atau sebenarnya persiapan itu bisa dilakukan dari prior sebelum nikahnya? Betul Mbak Kiki. Jadi sebenarnya 1000 HPK itu istilah saja fase emas tadi saya bilang, artinya fase yang kritis lah kalau bahasa Iya, kita, yang perlu diperhatikan betul kondisi ibu maupun kondisi bayi. Nah, fase itu yang terpenting sebenarnya fase pranikah tadi. Di mana misalnya pada remaja yang sudah menstruasi, itu biasanya dia kan tiap bulan rutin menstruasi. Nah, menstruasi itu kan mengeluarkan darah itu bisa berakibat pada kekurangan unsur-unsur eritrosit kalau bahasa medisnya ya, unsur-unsur sel darah merahnya. Artinya anak remaja itu bisa dia anemi, kurang darah lah Kurang kalau bahasa darah. kita ya. Nah, makanya diberikan tablet tambah darah secara rutin dan itu sudah ada gerakan Iya, di iya. SMA, SMP, sudah ada dari pemerintah. Berarti dari masa pubertas ya Pak ya? Iya Itu sudah harus betul, masa diperhatikan. pubertas sudah di atas, khususnya calon remaja Iya, yang iya, sudah iya. masuk pubertas Baik. dan sudah menstruasi itu diberikan secara rutin tablet tambah darah. Dan juga dilakukan pemeriksaan secara rutin, jangan sampai nanti misalnya kan ada program pemerintah nih Mbak, namanya LC Meal. Jadi kalau remaja-remaja ini ya, khususnya yang mau nikah, itu 3 bulan belum melakukan pemeriksaan melalui elektronik siap nikah dan hamil, itu nggak akan diizinkan nikah saat ini oleh pemerintah. Saat ini Pak? Iya. Oh, jadi memang sebelum menikah ini sekarang sudah ada Sudah ada program peraturannya dulu pemerintah ya. Itu dijalankan oleh Kementerian Agama melalui KUA dengan BKKBN. Iya. Jadi nanti didata ibu-ibu yang mau nikah 3 bulan sebelum nikah tuh diperhatikan betul. Benar. Jadi misalnya dia lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, maka dikatakan seorang ibu itu belum siap untuk hamil, maka diberikan misalnya makanan, itu diberikan juga tablet tambah darah, atau mungkin ibunya ada penyakit tertentu, maka atasi dulu sebelum nikahnya diizinkan, Iya. hamilnya yang mungkin ditunda. Ditunda. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin nikahnya kalau sudah ditentuin jadwal nggak bisa ditunda Iya, Mbak iya, ya. iya. Tetapi aplikasi yang dijalankan ini nanti ini juga membantu supaya nanti ibu-ibu yang hamil itu betul-betul siap tadi yang Iya. dikatakan Mbak Kiki tadi, dia siap nikah juga siap hamil. Siap hamil. Artinya kita ibaratkan gini Mbak, ini ada tanaman ya. Iya. Tanaman itu kalau disiram dengan baik, ada bahannya, tanahnya juga subur, tentunya nanti tanaman juga akan segar tumbuh juga. Ya, Oke, begitu. baik-baik. Jadi memang persiapan untuk memiliki anak ini persiapannya luar biasa Luar ya Pak biasa, ya, dari ya. jauh sebelum Jauh pranikah, bahkan sebelum. dari si anak ini mungkin pubertas ya Pak ya. Ini Pubertas, mungkin bisa ya. jadi perhatian juga bagi para orang tua gitu. Apakah si anaknya ini masa menstruasinya teratur atau tidak, Tidak, seperti betul. itu harus diperhatikan karena itu juga termasuk kesehatan dari si anak juga ya Pak ya. Betul ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi tentunya lebih lanjut. Mungkin ibu hamil ini apa saja sih sebenarnya yang harus diperhatikan, gizi seperti apa sih yang sebaiknya memang harus diperhatikan untuk seorang ibu hamil. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Sahabat BTV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat BTV kembali lagi di obrolan kesehatan ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana persiapan ya Pak ya, pentingnya betul. persiapan pranikah, mungkin bahkan dari
masih sekolah ya Pak ya, Betul, dari betul. usia-usia pubertas itu sebenarnya sudah harus diperhatikan. Nah Perhatikan. ini kalau misalkan dari awal kehamilan Pak, ini kan juga harus diperhatikan ya Pak ya. Betul, Tapi betul. mungkin masyarakat awam, bahkan saya sendiri juga masih punya stigma kayak ya persiapan itu ketika sudah ada janinnya nih Iya, Pak, iya, iya. sudah hamil baru Betul. dilakukan pemeriksaan kesehatan dan semacamnya. Padahal Iya. kan sebelumnya ini sudah harus ada Sudah harus pemeriksaan direncanakan kesehatan. ya. Iya. Nah ini Baik. bagaimana Pak? Ya, Yang jadi hal-hal tadi seperti yang kita sampaikan, Mbak Kiki tanyakan tadi bahwa kita ibu ya, ibu sebelum hamil itu dia paling tidak harus melakukan persiapan. Persiapan apa? Paling tidak persiapan dia kondisinya sehat, dia tidak anemi. Juga lingkar lengan atasnya tadi tidak 23,5 lagi, artinya lebih. Artinya memang secara fisik ibu itu siap untuk hamil. Nah, kalau fase di mana dia sudah siap hamil, maka apa yang harus dilakukan? Kan itu yang ditanyakan Mbak ya selama kehamilan. Pertama memang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, seorang ibu itu selama proses kehamilan harus betul-betul memperhatikan jenis makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan selama kehamilan, yang nanti justru akan berdampak pada janinnya, bayi yang ada di dalam rahimnya tadi. Yang kedua, ibu harus menghindari perilaku-perilaku yang misalnya pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, minum minuman keras, atau terlalu banyak minum kopi dan macam-macam. Itu akan berpengaruh juga terhadap kesehatan janin. Yang ketiga yang terpenting itu adalah bagaimana ibu tuh menghindari stres. Jangan sampai terjadi stres selama kehamilan. Itu luar biasa dampaknya kalau seorang ibu hamil itu stres dan dia menolak terhadap kehamilannya. Ya. Pak, sekarang kan juga sudah ada namanya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan ya Pak ya. Betul. Nah ini kalau misalkan mungkin calon ibu atau calon pengantin Pak, entah itu si perempuan atau laki-lakinya ini mengindahkan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah atau juga sebelum hamil atau tidak memahami ataupun tidak benar-benar memperhatikan mengenai seribu hari pertama kehidupan juga. Ini dampaknya apa saja sih Pak sebenarnya? Ya, jadi kalau Mbak Kiki ya, dampak yang bisa nanti akibatnya ya, kalau misalnya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ya abaikan aja dah 1000 HPK, ngapain pula, itu kan secara teori saja itu. Itu para ahli saja, kita yang tahu di masyarakat dulu nggak ada juga yang stunting. Nah maka yang akan terjadi banyak dampaknya sebenarnya. Ini sudah melalui kajian para ahli, juga contoh-contoh sudah banyak yang dialami, beberapa testimoni ibu-ibu yang ada yang bayinya prematur. Ternyata setelah kita tanya, kenapa sih bayinya prematur? Kita tanya historisnya ke belakang ya. Oh ternyata saya memang nggak pernah memeriksakan kehamilan, nggak pernah memeriksakan kehamilan ke posyandu atau ke puskesmas atau ke praktek dan lain sebagainya. Yang kedua, saya masih pola kebiasaan hidup saya kayak saya masih belum hamil lah. Saya masih ngerokok, saya minum kopi, saya banyak makan makanan yang manis, atau juga kurang melakukan aktivitas fisik yang sehat. Nah itu akan berdampak juga pada janinnya nanti. Nah artinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ibu hamil pada kebiasaan yang tidak baik selama kehamilan itu akan berdampak pada nanti anak sendiri, janinnya. Biasanya janinnya yang memang kekurangan gizi di dalam tubuhnya, itu ada anak yang sampai satu lahirnya prematur, kedua anak itu autis. Jadi autis kan tahu ya, mungkin ibu-ibu ya, dia kemampuan bicara, tanduk tingkah laku tidak bisa dikontrol dengan baik. Ada juga sampai anak tersebut jadi retardasi mental. Kalau retardasi mental kayak anak bodoh lah gitu, idiot ya. Itu yang terjadi bila mana hal-hal di 1000 HPK ini tadi tidak diperhatikan dengan baik. Atau juga ibu-ibunya pada waktu fase melahirkan terjadi persalinan yang tidak normal. Kan sering itu ya didengar, ibunya harus menggunakan operasi ya, karena tidak siap secara fisik. Itu juga dampak dari fase 1000 HPK. Masih banyak sebenarnya dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan, dan ini bisa berdampak terhadap bagaimana tumbuh kembang janin dan juga anak sampai dia dewasa nanti. Nah ini juga mungkin masih ada nih Pak masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan dari nenek moyang ya gitu Pak ya. Jadi enggan untuk memeriksakan diri ke dokter ketika hamil gitu, lebih percaya dengan adat istiadat dari nenek moyangnya seperti itu. Bahkan kalau melahirkan ada yang disuruh minum herbal apa yang sebenarnya itu dilarang keras oleh dokter seperti itu. Memang berarti pemeriksaan saat kehamilan ini sangat penting ya Pak ya. Diawali dari awal mula kehamilan. Bahkan dari sebelum hamil pun sudah ada pemeriksaan. Bahkan sekarang juga sudah ada susu formula ya Pak ya untuk persiapan kehamilan.
kehamilan Betul. seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali untuk persiapan kehamilan ini untuk mencegah adanya stunting Stunting juga. tadi, iya. Pak, mungkin di episode sebelumnya kita juga sempat membahas Iya. stunting. Mungkin Sana BTV ada yang nggak nonton Oh, kemarin, gitu, Pak. iya, iya, iya. Mungkin Oke. boleh kita kilas balik ya, Pak, ya, Siap, tentang siap, stunting iya. sendiri. Stunting ini, Pak, berarti memang akan ataupun bisa berdampak terjadinya stunting kalau misalkan tidak ada persiapan dari sebelum pranikah bahkan Ya, ya, betul, Pak. betul. Gimana, Pak, untuk stuntingnya, Pak? Nah, jadi gini, stunting itu kalau kita ibarat sungai ini ya, itu sudah di posisi hilir itu. Jadi sudah terjadi. Iya. Jadi hulunya itu di mana? Hulunya adalah kita cegah ini tadi. Cegahnya tadi itu melalui salah satu upaya tadi itu 1000 HPK ini tadi. Ini kita belum bicara yang pernikahan, ini pada waktu orang sudah hamil sampai anak usia 2 tahun, Mbak ya. Jadi 1000 HPK ini para pemirsa ya, ini penting diperhatikan. Jadi pada waktu terjadi pembuahan janin itu sudah mulai dihitung itu 0 harinya. Nah, artinya apa? Di fase selama kehamilan 270 hari atau kalau kita sering bilangnya 9 bulan 11 hari itu harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul sering dicek. Ibunya diberi makan-makan yang bergizi sehingga janin yang diperiksakan juga bisa dipantau dengan baik, yaitu dengan datang ke posyandu atau ke puskesmas. Nah, yang anggapan-anggapan negatif di masyarakat selama ini bahwa tidak akan terjadi apa-apa itu walau alam ya. Artinya tapi kita ini kan dalam konteks bagaimana melakukan upaya pencegahan. Karena kalau stunting itu para pemirsa Sanak BTV itu dampaknya luar biasa itu ya. Dampaknya luar biasa. Anak bisa tadi berakibat pada autis ya. Selain memang anak yang stunting itu panjang badan, tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya, tetapi juga bisa ada penyakit-penyakit penyerta sampai yang skizofren. Mungkin Mbak Kiki atau skizofren Iya, itu apa apa itu, ya? Pak? Orang gila gitu ya. Oke. Ya, jadi yang orang sampai kalau memang tidak baik gizinya sampai skizofren itu ya. Jadi kalau bahasa kita di masyarakat itu orang gila ya. Nah, tapi ya tadi retardasi mental, keterbelakangan, anaknya idiot ya. Kalau bahasanya idiot ya. Jadi dia tidak seusia itu berpikir sesuai dengan usianya Iya, lah kira-kira iya, ya baik. seperti itu ya. Jadi banyak sekali sampai ke autis tadi yang saya sampaikan tadi. Autis kan susah sekali itu untuk diobati. Hampir memang upaya agak lebih berat kalau anak-anak yang sudah autis itu di samping memang butuh perhatian khusus, pengawasan khusus. Jadi Sanak BTV penting itu sekali ya. Jangan sampai terjadi stunting. Karena udah stunting itu generasi-generasi kita yang ke depan itu akan jadi generasi-generasi yang mundur. Iya. Nah, makanya dari sarang ini pemerintah itu sudah melakukan upaya pencegahan yang terpenting itu. Bukan kita berproses tadi yang saya sampaikan tadi dari hulu sudah stunting ya, karena sulit kalau udah stunting. Sudah stunting. Jadi yang bagus itu adalah bagaimana kita cegah jangan sampai anak yang dilahirkan oleh ibu kita khususnya di Bengkulu ini anaknya stunting. Ya. Pak, kalau angka stunting sendiri mungkin Oh, dari iya. Bapak dari organisasi YALMI sendiri ini sudah ada angka, Betul, sudah betul. tahu dan sudah ada data yang lengkap ya, Pak, mengenai angka Sudah, stunting yang iya. ada di Bengkulu. Untuk angka stunting di Bengkulu seperti apa, Pak, sekarang? Nah, alhamdulillah nih Mbak Kiki ya, pas siaran ini hari ini itu sudah di launching data SSGI namanya. Jadi SSGI itu Sanak BTV Survei Status Gizi Indonesia. Ini dilakukan setiap tahun, itu diambil secara acak. Bengkulu ini ada penurunan di 2,3% angka stuntingnya. Angka stunting. Dari tahun 2021 itu 22,1% yang stunting anaknya di Bengkulu, sekarang sudah 19,8%. Oke, Nanti ada penurunan. Tetapi kalau kita breakdown lagi di masing-masing kabupaten, itu ada 5 kabupaten yang mengalami kenaikan angka stunting dan ada 5 kabupaten yang turun. Artinya ini belum selesai kita Iya. bicara kasus stunting. Nah, Kota Bengkulu alhamdulillah ini ya, Kota Bengkulu itu turun hampir 5% angka stuntingnya dari tahun sebelumnya. Kota Bengkulu pada tahun sebelumnya cukup banyak. Mungkin upaya-upaya 1 tahun terakhir ini yang dilakukan oleh pemerintah kota ya dalam bentuk intervensi pada pranikah, selama hamil itu sudah dampak Iya. wujudnya. Artinya angka stunting itu turun di Kota Bengkulu. Nah, yang kita sayangkan itu di beberapa kabupaten yang 5 kabupaten yang lain itu angka stuntingnya yang naik. angka stuntingnya naik ya, Naik, Pak ya. iya. Baik. Nah, ini mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut mengenai Iya. stunting juga ya, Pak, ya, Betul. mengenai gizi juga yang harus diperhatikan untuk ibu hamil untuk pencegahan stunting sendiri. Dan juga mungkin tadi Bapak sempat sampaikan bahwasanya stunting ini kita harus melakukan pencegahan karena kalau Betul. sudah stunting ini sulit ya, Sulit Pak ya. sekali, sulit. Apakah penyakit ataupun stunting ini sendiri tidak bisa disembuhkan atau apa? Nanti kita akan bahas lagi lebih Iya. lanjut ya, Pak ya. Untuk Sanak BTV jangan kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan.
Sahabat TV kembali lagi masih bersama saya Ricky Amelia, tentunya masih di obrolan kesehatan, masih bersama narasumber saya. Ini ada Bapak Dr. John Henry Nurdan MKes. Tadi kita sedang berbincang-bincang ya Pak ya, mengenai stunting, juga mengenai pentingnya ini persiapan di 1000 hari pertama kehidupan. Pak, tadi kalau untuk kita berbicara mengenai angka stunting dulu ya Pak ya di Bengkulu. Tadi kan ada 5 kabupaten yang angka stuntingnya ini meningkat. Nah, ini penyebabnya apa Pak setelah dilihat ataupun diteliti? Ya, kalau ini kan angkanya angka survei ya, Sana BTV ya. Jadi kalau di stunting itu ada 3 sumber data besar. Itu mungkin supaya tidak ada salah pemahaman ya. Satu SSGI, itu survei status gizi Indonesia, itu dilakukan survei, artinya acak. Misal di satu wilayah diacak, tidak di satu tempat oleh si penelitinya. Maka diambil titik-titik spot. Mungkin pada titik-titik spot tersebut didapatkan hasil yang cukup tinggi. Nah, ini untuk menggambarkan indikator pencapaian daripada kinerja pencapaian penanganan stunting oleh pemerintah. Jadi ini kalau data SSG itu hanya bagaimana pemerintah melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi di Bengkulu ini, upaya dalam mengatasi stunting. Nah, ada data satu lagi yang selama ini dipakai, itu kalau bahasa orang itu by name by address, artinya alamatnya ada, namanya ada jelas, kepala keluarga jelas, itu EPPGM. Jadi EPPGM itu aplikasi yang digunakan oleh teman-teman kita di puskesmas. Nama kepanjangannya itu elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, ini biasanya dipublish di bulan Februari Agustus. Nah, itu kalau angka di EPPGM kita Bengkulu kecil. Jadi itu menunjukkan bahwa ada orangnya, ada alamatnya, dan yang dilakukan oleh orang-orang kesehatan selama ini ada melakukan intervensi. Misalnya kalau anaknya kurang gizi, maka diberikan pemberian makanan tambahan. Jelas, si Badu di desa A kita berikan makanan tambahan. Contoh seperti yang saat ini ya, yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana ada di beberapa daerah itu program kayak arisan telur gitu, pemberdayaan masyarakat. Ada juga pengolahan bahan-bahan makanan yang unsur nabati. Misalnya seperti ada gerakan tuh yang seperti di Bengkulu Utara itu gerakan gemar makan sayur dan buah. Nah, jadi ada juga misalnya gerakan-gerakan di mana mereka arisan telur setiap bulan, itu gantian mungkin 30 butir per ibu, itu juga membantu dalam bentuk protein hewani yang harus dilengkapi oleh seorang ibu hamil. Ya, begitu Pak Kiki. Oke, benar Pak. Kalau untuk kesehatan lingkungan ini berpengaruh juga nggak sih Pak untuk pencegahan stunting? Betul. Jadi kalau aspek kesehatan lingkungan Kiki ya, ini besar sekali pengaruhnya. Dan ini sudah terbukti di berbagai kajian dan riset bahwa kesehatan lingkungan ini merupakan faktor sensitif namanya ya, yang menyebabkan terjadinya stunting. Kenapa lingkungan ini menjadi hal yang penting? Biasanya kalau masyarakat kita di kampung itu, mereka sudahlah tempat pembuangan air limbahnya juga berdekatan dengan sumur, sudah juga mungkin tempat BAB-nya, buang air besarnya juga dekat dengan sumur, sehingga jarak yang aman itu tidak diperhatikan. Sehingga yang terjadi apa? Sanitasi lingkungan juga tidak baik, air yang diminum tidak bersih dan aman. Ini kata kunci bersih dan aman, bukan hanya bersih saja, aman. Setelah itu lingkungan itu dari mulai mungkin rumahnya ya, rumahnya itu ventilasi udaranya nggak ada, mungkin pencahayaan kurang. Ini bisa menyebabkan terjadi stunting itu juga. Jadi dari aspek variabel di luar variabel kesehatannya. Nah, ini justru seperti yang saya sampaikan ke Mbak Kiki tadi sebelum acara dimulai itu ya, 70% menyumbang terjadinya stunting, Mbak. Jadi yang tadi makanan tambahan, tablet tambah darah, pemberian makan gizi itu cuma 30% itu bisa mencegah. Iya. Baik. Jadi 70%-nya yang justru Mbak Kiki tanyakan nih, faktor lingkungan, faktor-faktor yang lain. Rumahnya juga nggak sehat, itu justru jadi pencetus dari stunting. Benar, berarti ini yang harus jadi garis besar ya, Pak, yang harus diperhatikan oleh Sana BTV. Berarti bukan hanya faktor internal nih Pak, tapi eksternal juga harus diperhatikan. Mungkin vitaminnya terus dikonsumsi, untuk tambah darah juga selalu dikonsumsi, tapi ternyata ini kesehatan lingkungannya tidak diperhatikan. Jadi ini bisa menjadi penyebab terjadinya stunting. Gitu. Pak, tadi kan sempat disampaikan bahwasanya sekarang tuh gencar-gencarnya untuk pencegahan stunting ya Pak ya, karena kalau sudah terjadi stunting ini akan sulit seperti itu. Jadi apakah stunting ini tidak bisa disembuhkan atau seperti apa Pak? Ya, jadi terima kasih, ini mungkin pertanyaan yang penting ini ya Mbak Kiki ya, supaya masyarakat kalau stunting itu bahasanya sembuh tidak ya. Jadi makanya nih Sana BTV ini bukan menakuti ya. Jadi berdasarkan kajian riset, ini bukan kata saya, berdasarkan hasil kajian dan riset,
bahwa kalau anak sudah terjadi stunting itu sulit sekali untuk mengembalikannya untuk tidak stunting. Nah, tetapi bagaimana upaya yang perlu dilakukan? Pertama, upaya-upaya anak itu kan terpantau stunting itu setelah dia usia 2 tahun, Mbak. Nah, jadi itu kan upaya yang masih bisa kita perbaiki secara fisiknya. Benar. Misalnya setiap anak itu diberikan makanan tambahan yang betul-betul bergizi. Itu upaya-upaya. Yang kedua, hindari anak itu supaya tidak terjadi sakit. Misalnya kalau dia sakit, obati. Terus misalnya lingkungannya juga diperbaiki. Jangan sampai anak tadi hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Rumahnya, sanitasi lingkungannya juga. Terus pola konsumsi airnya juga harus dijaga. Nah, jadi yang ada itu adalah bagaimana anak itu tidak lebih parah lagi kondisinya. Jadi kalau istilah sembuh, kan ini bicaranya dia panjang badan, tinggi badannya, tidak sesuai umurnya. Itu agak sulit diatasi. Itu berdasarkan kajian para ahli juga ya. Tetapi upaya kita adalah bagaimana anak tersebut dia bisa hidup dengan baik, bisa juga berinteraksi dengan baik dengan lingkungan dengan cara dijaga terus itu, dipantau terus oleh petugas kesehatan. Kan efek stuntingnya tidak parah ya? Tidak parah, supaya tidak lebih parah lagi, ya betul. Oke, baik-baik. Pak, berarti tadi kita belum menanyakan nih Pak, untuk gizi ibu hamil nih. Tadi mungkin kita mundur sedikit ya, untuk gizi ibu hamil, untuk pencegahan stunting ini sendiri. Apa saja sih Pak sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk gizi-gizi ibu hamil? Vitamin apa yang penting mungkin, atau zat-zat apa saja yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting? Ya. Jadi kalau pada ibu hamil itu yang penting itu ada unsur-unsur asam folat ya, ada unsur-unsur gizi karbohidrat yang cukup, protein hewani yang cukup. Jadi caranya gimana? Jadi ibu-ibu itu paling tidak mengkonsumsi sayur, buah ya, juga lauk pauk. Bahasa kita kalau selama ini sering di masyarakat menu seimbang lah ya, menu gizi yang seimbang. Ditambah juga tadi dengan satu susu sebagai penyempurnanya ya. Kalau dulu kan ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kini cuma ganti istilah saja. Jadi yang penting diperhatikan adalah bagaimana ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi, ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh janin, mulai dari lauknya tadi itu ada unsur protein hewani, juga ada unsur protein nabati tadi adalah dari sayur-bayur, buah-buahan. Itu penting karena tubuh ibu tuh butuh vitamin C, butuh vitamin B1, butuh vitamin A dan lain sebagainya. Dan ini penting pada ibu hamil itu supaya anak yang dilahirkan ini nanti anak yang betul-betul sehat dan tidak terjadi stunting. Baik, nah itu mungkin apa yang harus dikonsumsi dan juga sekali lagi ini pentingnya untuk memperhatikan juga lingkungan ibu hamil. Lingkungan ibu hamil tadi. Seperti apa? Betul. Baik, Bapak ini sebagai Ketua Umum Pemda IAKMI, Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak mengenai mungkin apa saja nih upaya-upaya dari IAKMI sendiri nih untuk pencegahan stunting yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi kita melalui organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bersama-sama dengan organisasi profesi lainnya juga dengan pemerintah daerah baik yang ada di provinsi, kabupaten, juga dengan BKKBN yang ditunjuk sebagai koordinator untuk penanganan stunting. Kita pernah sudah terlibat di struktur kepengurusan untuk tim penanganan stunting tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, di bidang apa? Di bidang perubahan perilaku sama riset dan kajian. Jadi teman-teman kita yang ada di IAKMI ini kebetulan banyak dosen dan juga banyak juga praktisi. Jadi lebih kepada upaya-upaya dalam bentuk kerjasama kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan program penanganan stunting. Berarti pencegahan untuk stunting ini sendiri di Provinsi Bengkulu luar biasa. Luar biasa ya, melibatkan semua stakeholder. Benar, dari organisasi IAKMI sendiri, pemerintah juga sangat memperhatikan tentunya. Baik, Bapak terima kasih ya Bapak hari terima ini kasih sudah Mbak Kiki bersama saya. Mungkin terakhir Pak ada pesan-pesan untuk Sanak BETV secara singkat saja Bapak, silakan. Baik ya, Sanak BETV semua ya, khususnya ini pada remaja putri dan ibu hamil ya. Pertama buat remaja putri, jangan sungkan Anda untuk periksakan bila mana ada keluhan kepala pusing atau mungkin sering nyeri-nyeri badannya ya, mungkin itu bisa sebagai gejala anemi, atau kelopak matanya juga agak tidak bagus ya, warnanya nggak merah, artinya kemungkinan itu anemi, artinya konsumsi tablet tambah darah. Yang kedua pada ibu hamil, periksakan diri ke puskesmas atau posyandu atau fasilitas kesehatan sebanyak 6 kali kunjungannya ya. Nah, dan yang berikutnya jangan lupa ibu-ibu hamil yang sudah melahirkan itu perhatikan pemberian ASI. Baik ASI yang pertama setelah melahirkan atau ASI selama 6 bulan sampai usia 2 tahun.
Ayo susui anaknya sampai usia 2 tahun, jangan stop, jangan gunakan susu formula selama anak kurang dari umur 2 tahun. Cukup itu Mbak. Kalau itu sudah dilakukan upayanya, dan bapak-bapaknya nih jangan lupa, kalau ibu-ibunya mau ke puskesmas, mau posyandu, dampingilah. Dulu kan ada siaga ya, suami siap antar dan jaga, ya gitu ya. Gitu, karena itu bisa mempengaruhi Iya, dan fisiknya, kesehatan mental psikisnya, dari iya. benar dari ibu hamil juga. Baik Bapak Jan Hendri, terima kasih. Terima Bapak. kasih Mbak Kiki ya. Kali ini bertemu lagi bersama saya, ngobrol-ngobrol lagi, Iya. memberikan informasi baru untuk saya dan juga Sana BETV. Iya. Sehat selalu ya Bapak ya. Alhamdulillah ya, Sukses sehat ya, terus juga, sukses. dan tentunya salam untuk seluruh teman-teman di organisasi YAKMI. Terima kasih Mbak Kiki Baik, ya. untuk Sana BETV juga terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Sekali lagi semoga tayangan kami terus bisa menjadi tayangan informatif dan juga hiburan yang menarik untuk Sana BETV tonton. Akhir kata saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa BETV Weekend. Ya.